Bab 3116 itu anjing. Ye Bufan tersenyum tipis, berikan cincinmu padaku, aku bisa mempertimbangkannya. Tidak, Yan King sangat marah hingga matanya berkobar-kobar. Awalnya dia mengira pihak lain hanya ingin memeras beberapa kristal peri darinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka malah akan membawanya pergi dan langsung meminta cincin penyimpanannya. Tidak, lupakan saja, aku sendiri yang akan mengambilnya saat kau meninggal. Ye Bufan tidak peduli sama sekali, dan jarak di antara mereka menjadi lebih dekat. Pada saat ini, Yan King mendengar suara lelaki tua berjanggut hitam, "Tuan, penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh kita. Berikan dia cincinnya terlebih dahulu. Kita bisa mendapatkannya kembali segera setelah kita mengatasi kesengsaraan." Petik 2. Lelaki tua ini juga seorang prajurit tingkat Xuanxian yang kuat. Dia tidak melarikan diri dari sini tetapi dia tidak berani bergerak maju. Bagaimanapun, nasib lelaki tua kurus itu ada di sana. Jika Anda mengambil tindakan terhadap Ye Bufan dan menimbulkan murka surga, satu-satunya hasil adalah kematian. Hati Yan King tergerak. Itu memang benar. Yang diandalkan Ye Bufan sekarang adalah guntur surgawi yang aneh itu. Setelah kesengsaraan berakhir, dia tidak akan memiliki kartu truf lagi, dan akan mudah untuk membunuhnya. Jangan mengejarku. Aku akan memberimu cincin itu. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu lagi, dan cincin penyimpanan itu terbang keluar dengan jentikan tangannya. Itu benar. Ye Bufan terkekeh, mengulurkan tangan untuk mengambil cincin itu, lalu mengayunkan pedang di tangannya. Yan King mengira dirinya akan baik-baik saja setelah menyerahkan cincin itu, namun saat ia baru saja rileks, tubuhnya teriris oleh pedang, meninggalkan luka berdarah sepanjang satu kaki. Dasar tak tahu malu. Bukankah kau bilang kau akan melepaskanku jika aku menyerahkan cincin itu? Orang ini sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu yang mengambil uang dan langsung menyerangnya. Ye Bufan tersenyum tipis, "Kapan aku bilang akan melepaskanmu? Aku hanya bilang akan mempertimbangkannya, dan hasil pertimbanganku adalah aku tidak setuju." Sambil berbicara, dia mengayunkan pedangnya lagi, tanpa menunjukkan belas kasihan. "Orang tak tahu malu, aku akan melawanmu." Yan King sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia mengambil pisau panjang di tangannya dan bergegas maju dengan ganas. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya tidak sebaik Ye Bufan pada awalnya, dan pihak lain semakin dekat dan dekat untuk menjadi abadi sejati, dan dia terluka. Dengan pertarungan yang dahsyat, pedang panjang itu terpotong menjadi dua bagian dan tangan kirinya langsung melayang. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjanggut hitam di kejauhan hanya mengerutkan kening dan tidak melangkah maju untuk membantu. Meskipun tugasnya adalah melindungi Yan King, tidak ada cara lain. Guntur lawan terlalu kuat, dan dia hanya akan mati jika dia mengambil tindakan. Tidak peduli apapun, hidupku adalah milikku sendiri. Paling-paling aku akan menunggu tuan muda itu mati dan membalaskan dendamnya. Yan King kehilangan satu lengannya, berdarah deras, dan tampak kelelahan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti sebelumnya. "Anak nakal bermarga Chu, kakekku adalah tetua agung. Jika kau ingin membunuhku, Sekte 7 Kejahatan tidak akan membiarkanmu pergi. Itulah sebabnya aku mengirimmu pergi. Tidak seorang pun akan tahu jika aku membunuhmu." Setelah berkata demikian, Ye Bufan kembali mengayunkan pedangnya tanpa menunjukkan belas kasihan. "Kamu memaksaku melakukan ini." Saat Yan King berbicara, sebuah batu berwarna putih keperakan muncul di tangannya, dan dia berteriak sekeras-kerasnya, "Kakek, orang yang membunuhku adalah Chu Xiao dari Sekte Pedang Liu Guang. Kamu harus membalaskan dendamku." Dia baru saja selesai berteriak ketika cahaya pedang telah mencapai kepalanya dan langsung terbelah dua. Seberkas jiwanya meluap dan dia hendak melarikan diri, tetapi Ye Bufan dikelilingi oleh gemuruh guntur dalam jarak 100 meter. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Dia langsung tenggelam oleh kekuatan guntur dan kilat dan berubah menjadi ketiadaan. Ye Bufan menggantinya dengan meteorite Thunder God yang lain. Dengan artefak curang ini di tangannya, ini adalah kesengsaraan guntur ke-6, dan itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya.
Setelah berhadapan dengan Yan Qing, dia berbalik dan menatap lelaki tua berjanggut hitam yang jaraknya 100 meter, dan sebuah senyuman pun muncul di wajahnya. Kalau tidak salah, kamu seharusnya menjadi seekor anjing. Kamu baru saja melihat tuanmu dibunuh olehku, mengapa kamu tidak datang dan menggigitku? Ekspresi lelaki tua berjanggut hitam itu berubah, dan sedikit kemarahan terpancar di matanya, tetapi dia segera menenangkan diri. Kau ingin membuatku kesal, bocah kecil. Kau bahkan tidak dekat denganku. Jika penderitaanmu sudah selesai, aku akan membunuhmu. Petik 2. Nada bicara orang ini tenang, tetapi penuh dengan niat membunuh. Ye Bufan tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan ini? Lelaki tua berjanggut hitam itu melengkungkan bibirnya, wajahnya penuh penghinaan. Kau hanyalah makhluk abadi kecil. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang bisa kulakukan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia bergegas mendekat sambil memegang pedang ajaib di tangannya. Pria tua berjanggut hitam itu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Selalu ada jarak 100 meter di antara keduanya, yang berarti mereka hanya menghindari jangkauan guntur langit. Menurut lelaki tua berjanggut hitam itu, dia tidak bisa terlalu dekat agar tidak mengundang guntur, tetapi dia juga tidak bisa terlalu jauh, agar tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melarikan diri. Jarak 100 meter sudah tepat. Aku memiliki keunggulan mutlak dalam kultivasi dan lawan tidak bisa mendekat sama sekali. Ye Bufan mengejar sejauh puluhan mil, dan guntur di atas kepalanya telah mencapai tingkat ke-6, tetapi sayangnya dia tidak bisa mendekat lagi. Orang tua berjanggut hitam itu tersenyum dingin, wah, kamu baru berada di tingkat ke-6 kesusahan surgawi. Sekarang sudah berakhir. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa terus bersikap sombong. Setelah malapetaka surgawi berakhir, aku akan mencabik-cabikmu. Sekalipun aku mati, aku akan membawamu bersamaku terlebih dahulu. Petik 2. Saat Ye Bufan berbicara, api hijau berkelebat di matanya, dan dua garis api tiba-tiba melesat keluar, lalu berubah menjadi dua naga api besar. Dia menembakkan inti api bumi Netherworld secara langsung dengan mata api. Wah, ternyata ada kebakaran aneh. Orang tua berjanggut hitam itu tertegun sejenak, kemudian sekilas kegembiraan terpancar di matanya. Bahasa Indonesia, bahkan di negeri dongeng, api biru yang aneh itu jelas merupakan harta karun. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Dengan sebuah pikiran, dia bergerak ke samping sejauh puluhan meter untuk menghindar dari kedua naga api itu. Pada saat ini, Ye Bufan datang dengan pedang ajaib di tangannya. Orang tua berjanggut hitam itu meneruskan taktiknya sebelumnya dan mencoba mundur, tetap menjaga jarak 100 meter untuk mencegah pihak lain mendekat. Namun yang tidak pernah ia duga adalah dua sosok muncul di sampingnya pada suatu saat. Mereka tiba-tiba muncul saat ia sedang teralihkan perhatiannya dan memeluknya dengan erat. Brengsek, ekspresi lelaki tua berjanggut hitam itu berubah, dan energi abadi dalam tubuhnya beredar liar, langsung mendorong kedua sosok itu hingga berjarak puluhan meter. Meski hanya butuh waktu singkat, itu sudah cukup. Semua ini adalah hasil perhitungan Ye Bufan. Pertama-tama, ia menggunakan api aneh untuk menarik perhatian lawan, lalu membiarkan tubuh tahunnya mendekat dengan tenang untuk mencegah lawan melarikan diri. Kemudian dia bergegas mendekat melalui teleportasi dan memeluk lelaki tua berjanggut hitam itu dari belakang. Dipeluk oleh dua tubuh Tao, lelaki tua berjanggut hitam itu masih relatif tenang. Namun, begitu dia dipeluk oleh Ye Bufan, dia menjadi benar-benar panik karena ada guntur yang menggelegar di atas kepalanya. Dia ingin lari tetapi tidak bisa, dan dia ingin mengedarkan energi abadinya tetapi takut akan serangan dari Dao Surgawi. Tepat saat dia ragu-ragu, guntur bergemuruh di atas kepalanya dan 6 petir hitam menyambar pada saat yang bersamaan. Dengan baik, pada saat ini, lelaki tua berjanggut hitam itu dipenuhi dengan penyesalan. Dia telah merencanakan begitu banyak hal, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan jatuh ke dalam perangkap pemuda ini. Kalau aku tahu hal ini akan terjadi, seharusnya aku lebih berhati-hati dan menjaga jarak lebih jauh, lebih dari 1000 meter, agar aku tetap aman. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang.
6 guntur dengan kekuatan dahsyat telah menghantam mereka berdua. Aku tidak percaya kalau tubuh Xuanxianku tidak sebaik Suxian sepertimu. Orang tua berjanggut hitam itu menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengedarkan energi abadinya guna menghalangi malapetaka guntur. Namun fakta membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Meskipun setengah dari 6 guntur telah diambil oleh Ye Bufan, 3 guntur ini saja tidak cukup untuk dia tahan. Energi abadi yang baru saja mulai mengalir langsung hancur, dan kemudian seluruh orang itu berubah menjadi bola abu dan menghilang ke dalam kehampaan. Bab 3118 kembali ke rumput abadi. Ye Bufan terus melangkah maju hingga berada 100 mil jauhnya. Setelah memastikan bahwa lingkungan sekitarnya aman, dia dengan hati-hati memasang beberapa penghalang. Dia mulai menghitung barang rampasannya. Tidak banyak barang di dalam cincin penyimpanan kedua pelayan yang telah dia bunuh sebelumnya, hanya beberapa kristal peri tingkat rendah, yang langsung dia masukkan ke istana Raja Naga. Kemudian dia mengambil cincin Yan King dan matanya berbinar saat dia memindainya dengan indera spiritualnya. Di dalamnya terdapat kristal abadi tingkat rendah, yang jumlahnya mencapai 6 atau 700 ribu. Ada juga beberapa obat-obatan dan herbal spiritual, termasuk herbal spiritual tingkat 6 dan 7 tingkat tinggi. Harta karun ini sama sekali tidak sesuai dengan tingkat kultivasinya. Tampaknya hal itu disebabkan oleh statusnya. Tetua telah memberinya banyak hal baik. Berpikir tentang Yan King yang menyampaikan pesan kembali ke sekte sebelum kematiannya, senyum jenaka muncul di bibirnya. Untungnya, saya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya dan langsung menggunakan penampilan dan nama Chu Xiao. Orang ini sudah berkali-kali berencana jahat padaku, dan aku harap kali ini aku bisa memberinya sedikit kejutan. Setelah menyelesaikan inventaris, dia menyingkirkan formasi dan meneruskan berjalan menuju kedalaman rawa pembunuh abadi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Meskipun ia menghadapi beberapa situasi berbahaya setelahnya, semua itu tidak berarti apa-apa baginya sekarang. 3 hari kemudian, masih belum ada tanda-tanda Hui Xianchao. Ye Bufan memeriksa peta dan menemukan bahwa dia telah memasuki lantai 3 sesuai dengan tandanya. Rawa pembunuh abadi tidak terbatas dan tidak seorang pun tahu di mana ia berakhir. Lokasi yang digambarkan pada peta di depan Anda dibagi menjadi 5 tingkat, yang masing-masing tingkat lebih berbahaya daripada tingkat sebelumnya. Tingkat ketiga hanya dapat dicapai oleh mereka yang kekuatannya di atas Dewa Emas. Peta itu direncanakan dengan sangat rinci. Berdasarkan penandaannya, ada area penting untuk mengumpulkan tanaman obat spiritual tidak jauh di depan. Daerah semacam ini relatif kurang berbahaya, tetapi ramuan spiritual lebih mudah ditemukan daripada di tempat lain. Sehari kemudian, Ye Bufan menemukan beberapa ramuan spiritual tingkat ketiga yang sangat langka satu demi satu. Tepat saat dia hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba tercium aroma harum yang samar-samar. Rasanya sangat aneh, kadang manis, kadang pahit, kadang gosong, dan tampaknya terus berubah. Dia mendengus keras, lalu menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Hui Xianchao, ini aroma Hui Xianchao yang sudah matang. Menurut deskripsi yang diwariskan oleh tradisi pengobatan kuno, Hui Xianchao adalah obat spiritual yang tidak bermutu tinggi, tetapi sangat sulit ditemukan. Ciri terbesarnya adalah baunya terus berubah saat matang. Itu adalah perjalanan yang berharga. Memikirkan hal itu, dia tidak lagi ragu dan berlari cepat menuju ke arah asal bau itu. 10 mil jauhnya, ada genangan air dengan radius sekitar 1 km, mengambang di atas rawa pembunuh abadi. Kolamnya tidak terlalu dalam, hanya sekitar 1 atau 2 meter, dan airnya jernih. Ada ramuan ajaib yang mengapung di tengah kolam, hijau di sebelah kiri dan kuning di sebelah kanan. Dari waktu ke waktu, aroma samar terpancar darinya. Itu adalah rumput Huixian. Di depan kolam, 3 orang abadi setengah baya sedang mengepung seekor ikan monster besar. Ikan itu besar dan ganas, mulutnya penuh gigi yang memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, dan terus-menerus menyerang ketiga orang itu. Monster peri tingkat ketiga ikan terbang bergigi besi memiliki temperamen yang ganas, serangan yang kuat, dan kecepatan yang luar biasa cepat. Dan ketiga orang itu juga sangat kuat, dan mereka semua telah mencapai tahap awal Golden Immortal.
Kalau mereka bertarung sendirian, kemungkinan besar mereka bukan tandingan ikan terbang bergigi besi ini, tetapi akan berbeda jika mereka bergabung. Ketiga Dewa Emas itu jelas berpengalaman. Mereka saling berkoordinasi dengan baik dan melakukan gerakan maju dan mundur yang tepat. Mereka terus meninggalkan luka pada ikan terbang bergigi besi dan menguras kekuatannya. Ketiga pria dan binatang buas itu bertarung selama 1 jam penuh. Meskipun ikan terbang bergigi besi itu ganas, ia tidak dapat menahan upaya gabungan dari ketiga pria dan binatang buas itu. Luka di tubuh makin banyak, darah mengalir makin sedikit, konsumsi makin besar, dan kecepatan makin lambat. Melihat kemenangan di depan mata, ketiganya menunjukkan ekspresi bahagia. Tetapi pada saat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan ikan terbang bergigi besi tiba-tiba berhenti menghindar dan menahan serangan gabungan dari ketiga orang itu. Pada saat yang sama, menggunakan kekuatan hentakan, ia menerkam langsung ke dalam kolam air. Oh tidak, binatang buas ini akan menghancurkan rumput abadi. Ketiganya menyadari hal ini. Melihat bahwa dia sudah ditakdirkan, ikan terbang bergigi besi ingin menghancurkan rumput abadi dengan sikap putus asa. Sayangnya, sudah terlambat. Bagaimanapun, mereka telah meremehkan monster peri di depan mereka, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihat ikan terbang bergigi besi datang ke tengah kolam, ia membuka mulutnya dan menggigit Hui Xianqiao. Ini merupakan naluri hewan, seperti rusa kesturi, yang akan berusaha sekuat tenaga menghancurkan kesturi sebelum mati. Monster peri tingkat ketiga telah memperoleh kecerdasan dan tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mengembalikan rumput peri. Ia tidak dapat membiarkan orang lain memanfaatkannya setelah menjaganya begitu lama. Oleh karena itu, ia harus menghancurkan benda tersebut meskipun benda tersebut mati. Ketiga lelaki itu dipenuhi keputusasaan. Setelah berjuang sekian lama, semua usaha mereka akan sia-sia. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas, dan seorang pemuda muncul di antara Hui Xianqiao dan Tiechi Flying Fish. Pedang ajaib di tangannya berkelebat, dan langsung memotong kepala ikan terbang bergigi besi itu. Ye Bufan lah yang datang. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia melihat Hui Xianqiao. Dia tidak bisa membiarkan ikan ini hancur. Ketiga orang itu terkejut sekaligus senang saat melihat pemandangan ini. Mereka senang karena rumput Hui Xian akhirnya terselamatkan, tetapi mereka juga terkejut karena pemuda di depan mereka ternyata memiliki kultivasi yang begitu kuat. Mereka baru saja menggabungkan kekuatan untuk menekan ikan terbang gigi besi, tetapi dibunuh oleh pihak lain dengan satu pedang. Alhasil, kepemilikan rumput ajaib itu kembali menjadi pertikaian dan bisa saja terjadi pertikaian lagi. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan meletakkan pil bagian dalam penguasa besi yang menerbangkan ikan ke telapak tangannya, lalu memandangi 3 orang di depannya. Aku telah bertemu 3 teman abadi di Chu Xiao dari Sekte Pedang Cahaya Rendah. Dia memiliki rencananya sendiri dan secara langsung melaporkan nama dan latar belakangnya, yang tidak hanya terlihat terbuka dan jujur, tetapi juga mencegah orang-orang ini dari membunuh dan merampok harta. Lagi pula, reputasi Sekte Pedang Liu Guang ada di sana, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Benar saja, ketika mereka bertiga mendengar bahwa mereka datang dari Sekte Pedang Liu Guang, ekspresi mereka bergerak sedikit, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyum cerah. Jadi itu saudara Chu, aku benar. Mereka bertiga membungkuk, dan pada saat yang sama mereka semua memiliki pikiran kecil di hati mereka. Sebelum ini, mereka memiliki gagasan tentang 3 pasukan bergabung untuk membunuh kamu Bufan, tetapi sekarang mereka mendengar bahwa mereka adalah murid Sekte Pedang Liu Guang, dan ide ini segera dihilangkan. Lagi pula, mereka bertiga hanyalah kombinasi sementara dan tidak memiliki banyak kepercayaan di antara satu sama lain tidak layak untuk kembali ke rumput abadi. 3 teman peri, aku sangat membutuhkan rumput belakang ini, jadi aku ingin hal ini, tapi aku akan memberimu beberapa kompensasi. Setelah kamu Bufan mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya, dan 3 rumput peri melayang di udara. Rumput roh kabut, anggur beku hitam, dan anggrek api adalah semua rumput spiritual tingkat ke-6. Meskipun mereka tidak terlalu berharga, mereka dapat dianggap sebagai sedikit kompensasi untuk 3 teman abadi. Dalam hal nilai,
Ia mengambil 3 rumput peri ini dan hanya memiliki nilai lebih tinggi dari rumput peri Hui. Tapi hal ini disambar dari Yan Qing, dan itu tidak disayangkan orang lain untuk bangga. Mereka bertiga sangat gembira. Tidak hanya dia tidak menderita kerugian, dia mengambil keuntungan besar. Brotercu, kali ini rumput abadi adalah milikmu. Mereka bertiga berbicara serempak tanpa keraguan. Ye Bufan senang, dan akhirnya menyelamatkan masalah dan mendapatkan rumput peri kembalinya. Tetapi pada saat ini, suara yang bangga datang dari udara, jangan menggerakkan siapapun, saat itu rumput peri milikku. Bab 3119, Sekte Tiangang Suchao. Keempat orang itu mendongak bersama-sama, dan melihat kilatan cahaya putih, dan seorang pemuda berpakaian putih muncul di depan semua orang. Sambil memegang kipas origami di tangannya dan pedang panjang di belakang punggungnya, ia tampak gagah dan bangga. Ye Bufan mengerutkan kening. Mereka bertiga telah bertarung dengan ikan terbang bergigi besi cukup lama. Jika binatang itu tidak begitu lemah, dia tidak akan bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Dalam pengertian ini, dapat dianggap bahwa saya telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan saya berhak memperoleh kompensasi. Tapi orang ini baru saja tiba di sini dan meminta untuk mengembalikan rumput peri. Itu benar-benar keterlaluan. Tidak peduli apa yang terjadi, ramuan ajaib itu milikku kali ini, dan aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Ekspresinya menjadi gelap, kembali ke Xianchao tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Katakan padaku untuk keluar. Pria berpakaian putih itu tersenyum dingin. Apakah kau tahu siapa aku? Aku Suchao, murid Sekte Tiangang. Setelah selesai berbicara, dia menunjukkan sedikit rasa bangga. Sekte Tiangang juga merupakan salah satu dari 4 sekte utama, dan dia adalah murid langsung. Dia telah mencapai tahap awal Golden Immortal ketika dia berusia hampir 30 tahun. Dia adalah bakat bintang 7 yang sangat dihargai oleh seluruh sekte. Salah satu saja di antaranya cukup untuk mengejutkan orang lain, dan ini juga menjadi sumber kebanggaannya. Ini memang benar, ketiga dewa di depan mereka tidak berani memprovokasi Sekte Pedang Liu Guang, mereka juga tidak berani memprovokasi Sekte Tiangang. Ketika ketiga orang itu melihat keadaan semakin buruk, mereka berbalik dan lari. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengatakan apapun jika mereka tetap di sini. Melihat dia berhasil menakuti 3 orang hanya dengan menyebut namanya, Suchao memperlihatkan ekspresi puas. Bagaimana? Haruskah kau memberiku ramuan ajaib itu sekarang? Kenapa? Ini adalah sesuatu yang kumiliki. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Bufan berbalik dan langsung memasukkan rumput Huixian ke dalam cincin penyimpanannya tanpa penundaan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Suchao berubah drastis dan tatapannya menjadi sangat dingin. Wah, beraninya kau mencuri barang-barangku. Apa kau tidak menganggap serius Sekte Tiangangku? Memangnya kenapa kalau itu Sekte Tiangang? Aku yang pertama datang, jadi ramuan spiritual ini seharusnya milikku. Ye Bufan berkata dengan tenang, jangan gunakan sekte untuk menekanku. Aku berasal dari Sekte Pedang Liu Guang, jadi bagaimana mungkin aku takut pada Sekte Tiangangmu? Liu Guang Jianzong, aku ingat sekarang, kamu adalah murid luar Chu Xiao. Tanpa diduga, Suchao ternyata mengenal Chu Xiao, sehingga Ye Bufan tidak perlu repot-repot memperkenalkan dirinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau, yang sebelumnya hanyalah makhluk abadi virtual, dapat mencapai alam keabadian sejati secepat ini. Tapi kenapa, bakatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk abadi ini? Suchao masih memasang ekspresi arogan di wajahnya. Kau benar, Sekte Pedang Liu Guang tidak lebih lemah dari Sekte Tiangangku. Tapi kau, murid luar, jauh lebih rendah dariku. Serahkan rumput Huixian segera dan aku akan mengampuni nyawamu. Petik 2. Ye Bufan tersenyum dingin, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Bukan, Suchao dipenuhi dengan niat membunuh, kalau begitu, tinggallah di rawa jatuh abadi dan beri makan ikan. Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi bersikap sopan. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan pedang peri muncul di telapak tangannya, menebas langsung ke arah kepala Ye Bufan. Orang ini benar-benar ingin membunuhnya. Pihak lain hanyalah murid luar Sekte Pedang Liu Guang,
jadi dia mungkin juga membunuhnya. Lagi pula, ini adalah rawa pembunuh abadi, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahkan jika kita membunuh mereka. Sosok Ye Bufan bersinar dan dia nyaris tidak bisa menghindari pedang itu. Dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya dan penampilannya tidak berbeda dengan seorang dewa sejati biasa di tahap awal. Nak, kamu mau pergi kemana? Su Chao membalik pergelangan tangannya, dan pedang abadi di tangannya mengeluarkan cahaya pedang yang langsung menyelimuti sosok Ye Bufan. Menurutnya, selama dia mengerahkan seluruh kekuatannya, lawan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Kesenjangan antara Dewa Emas dan Dewa Sejati sama sekali tidak mungkin dilintasi. Itulah sebabnya dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Tetapi pada saat ini, cahaya menyilaukan lain meledak dari pedangnya dan menebas langsung ke arahnya. Pedang ini sangat kuat, membawa tekanan untuk menghancurkan dunia. Pupil mata Su Chao mengecil dan wajahnya penuh kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang yang benar-benar abadi akan memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Kekuatan pedang ini tidak kalah dari miliknya. Secara umum, sangat jarang untuk membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi. Melewati satu level kecil saja sudah sangat luar biasa, belum lagi melompat dari True Immortal ke Golden Immortal. Namun, apapun yang terjadi, faktanya ada di depannya. Sayangnya, dia terlalu ceroboh tadi dan bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Dalam sekejap mata, kedua pedang abadi itu saling bertabrakan. Keduanya adalah senjata abadi tingkat rendah, tetapi pedang di tangannya terguncang dan terbang tinggi ke udara. Ah! Su Chao merasa ngeri dan cepat mundur. Awalnya, kekuatannya sangat kuat, dan bahkan jika Ye Bufan bisa bertarung lintas level, mereka berdua akan setara. Sayang sekali aku terlalu ceroboh tadi dan menderita kerugian besar dalam satu gerakan. Menurut idenya, ia ingin menyesuaikan kembali kondisinya dan kemudian bertarung lagi. Namun, Ye Bufan telah melalui ratusan pertempuran dan sangat berpengalaman, jadi bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini? Pedang abadi di tangannya seperti pelangi yang menembus matahari dan mengikutinya seperti bayangan, dan cahaya pedang yang tajam menenggelamkannya lagi. Tidak, Su Chao mengeluarkan raungan yang tidak rela. Sebagai Dewa Emas yang bermartabat, dia dipaksa ke dalam kondisi ini oleh Dewa Sejati. Dia benar-benar tidak mau menerimanya. Namun, tidak ada jalan keluar. Cahaya pedang sudah ada di depannya, dan dia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju. Pedang itu berkilat, darah berceceran, dan sebuah lengan melayang langsung ke udara. Meskipun dia berhasil menyelamatkan nyawanya setelah berjuang sekuat tenaga, lengan kanannya terputus di akarnya. Bahasa Indonesia, Cu, tunggu saja aku. Aku akan mengingat dendam ini dan akan mencabik-cabikmu suatu hari nanti. Setelah Su Chao selesai mengatakan ini, dia segera melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Awalnya dia adalah Dewa Emas, dan ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia secepat kilat. Sudah terlambat bagi Ye Bufan untuk mengejarnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya dia telah meremehkan lawannya dan hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Tapi tidak apa-apa, lari saja. Jika ada yang ingin balas dendam, mereka akan menemukan Chu Xiao, jadi itu bukan salahku. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan di lengan yang patah dan pedang ajaib yang jatuh. Pedang ajaib ini sama sekali tidak kalah dengan yang ada di tangannya, dan bahkan sedikit lebih baik. Barang bagus seperti itu tidak terlalu umum, jadi dia akan menyimpannya terlebih dahulu dan menyimpannya untuk digunakan Feng Ziwu nanti. Dia kemudian memindai kesadaran spiritualnya ke dalam cincin penyimpanan, yang berisi sebanyak 5 atau 600 ribu kristal abadi, di samping berbagai macam obat-obatan dan herbal spiritual serta bahan-bahan pemurnian. Senjata abadi tingkat rendah, ditambah banyak hal, saya tetap mendapat untung. Ye Bufan hendak memasukkan semuanya ke istana Raja Naga ketika tiba-tiba sebuah jimat giok putih bersinar dan menyala. Ini adalah jimat giok komunikasi. Didorong oleh rasa ingin tahu, kekuatan mentalnya menyapu ke arah jimat giok, dan segera sepotong informasi muncul dalam pikirannya. Saudara Su, cepatlah ke wilayah jiwa yang hilang.
Kami telah menemukan reruntuhan kuno kuil Dewa Petir. Ye Bufan mengangkat alisnya. Awalnya, dia akan meninggalkan rawa pembunuh abadi setelah mendapatkan rumput abadi, tetapi tiba-tiba dia mendengar bahwa reruntuhan kuno telah digali, yang membuatnya sangat bersemangat. Membudidayakan makhluk abadi sama halnya dengan membina kebenaran, keduanya adalah tentang berperang melawan langit dan bumi, tidak ada kesempatan yang boleh disia-siakan. Reruntuhan kuno kuil Dewa Petir pasti menyimpan beberapa harta karun yang luar biasa, jadi jangan sampai kamu melewatkannya. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan peta dan memeriksa lokasi Lost Soul Zone. Dia menemukan bahwa itu ditandai secara khusus di sini. Tampaknya ada alasan untuk itu. Itu memang tidak biasa. Dia menyimpan peta itu dan bergegas ke sana. Bab 3120 Kuil Dewa Petir. Lokasi zona jiwa yang hilang tidak terlalu jauh dari tempat Ye Bufan berada tadi, dan butuh sekitar setengah hari untuk sampai ke sini. Dibandingkan dengan tempat lain di rawa pembunuh abadi, tempat ini sangat ramai, dengan lebih dari 100 orang abadi berkumpul di sini. Orang-orang itu berkumpul bersama, dan di hadapan mereka terdapat sebuah penghalang cahaya besar, yang memancarkan cahaya redup. Penghalang itu tembus pandang, dan sebuah bangunan besar terlihat samar-samar di dalamnya. Selain 3 kata, Kuil Dewa Petir, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Meski begitu, orang masih bisa merasakan suasana kuno dan megah dari bangunan ini, yang memancarkan kehancuran kuno dan jelas luar biasa pada pandangan pertama. Ye Bufan sangat terkejut. Dia benar-benar tidak tahu asal-usul rawa pembunuh abadi ini dan bagaimana mungkin ada reruntuhan kuno seperti itu di dalamnya. Sekarang setelah Anda di sini, tidak ada hal lain yang penting. Yang penting adalah Anda bisa mendapatkan manfaat yang cukup darinya. Kedatangan Ye Bufan tidak menarik perhatian orang lain. Malah, para dewa lainnya datang dari segala penjuru. Orang pertama yang datang ke sini terus memberitahu rekan-rekannya dan sesama murid. Berhadapan dengan kuil Dewa Petir di dalam penghalang, banyak makhluk abadi yang ngiler melihatnya dan menyerang penghalang itu dengan putus asa, berharap menjadi yang pertama menyerbu dan meraup keuntungan terbesar. Yang terkuat di antara mereka telah mencapai level Xuanxian, sedangkan yang terlemah berada di level Sensian. Lebih dari 100 orang menyerang dengan sekuat tenaga, dan momentumnya mengguncang bumi. Tetapi penghalang itu begitu kuat sehingga bukan saja tidak dapat ditembus, tetapi bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun. Sial, mengapa benda ini begitu kuat? Benar bahwa benda itu kuat. Semakin kuat benda itu, semakin tinggi pula level harta karun di dalamnya. Cepatlah, semakin lama kamu menunggu, semakin banyak orang yang akan datang, dan semakin sedikit harta yang akan kamu dapatkan. Orang-orang ini berbicara sekaligus, tetapi mereka tidak berhenti sejenak dan terus menyerang. Karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Ye Bufan pun ikut bergabung dengan kubu orang-orang tersebut. Namun, dia tidak bergabung dengan kerumunan. Sebaliknya, dia bersembunyi jauh dan menyerang penghalang besar itu sendirian. Dia tidak memperlihatkan kekuatan aslinya, dia hanya terlihat seperti seorang dewa sejati biasa pada tahap awal. Kultivasi semacam ini bisa dikatakan yang paling lemah di antara semua orang. Yang lain bahkan tidak tertarik untuk melihatnya lagi, dan tidak ada yang menyadari keberadaannya sama sekali. Ye Bufan meninju dan menghantam penghalang dengan keras, namun tidak terjadi perubahan apapun kecuali gema tumpul. Penghalang ini sangat kuat. Jika berbicara soal mendobrak rintangan, Ye Bufan bisa dikatakan ahli. Sekarang setelah dia memperoleh warisan tingkat kedua dari sekolah kedokteran kuno, pemahamannya terhadap hambatan tidak tertandingi oleh orang lain. Dia menyerang beberapa kali berturut-turut, merasakan kekuatan penghalang, lalu berpura-pura kehabisan napas dan bersandar pada perisai cahaya untuk beristirahat. Pada saat yang sama, energi abadi dalam tubuh perlahan-lahan beredar, mencoba melihat apakah ia dapat menyerap dan memperbaiki penghalang tersebut. Dia tidak ingin menarik perhatian siapapun. Jika dia bisa menyelinap masuk sendiri, itu akan menjadi yang terbaik, tetapi jika itu tidak memungkinkan, dia akan menjadi orang pertama yang menyerbu masuk. Anda tidak dapat bekerja keras untuk mendobrak penghalang dan kemudian membiarkan orang lain mengambil manfaatnya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa meskipun Chaos Ki kuat, penghalangnya terlalu kuat. Kultivasinya hanya pada tahap awal keabadian sejati,
dan dia tidak mampu menyerap dan memurnikan penghalang sekuat itu. Tampaknya Keoski tidak bisa lagi diandalkan dan serangan frontal tentu saja tidak akan berhasil. Xuanxian di sebelahnya terus menyerang dengan senjata abadi tingkat rendah di tangannya, tetapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Jika itu aku pasti bukan tandingannya. Sepertinya aku hanya bisa mencoba yang kecil saja. Jika yang kecil tidak bisa membantu, maka aku hanya bisa menyerah. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mengeluarkan si kecil dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya tanpa diketahui oleh siapapun. Bagaimana, bisakah kamu memecahkan penghalang ini? Ye Bufan mengirimkan pikiran ilahi. Tidak masalah. Si kecil sangat bersemangat dan ingin mencoba. Jika Ye Bufan tidak memberinya perintah, si kecil pasti sudah menerkamnya sekarang. Ye Bufan bertanya lagi, bisakah kamu melubangi dan menyelinap masuk dengan diam-diam? Dengan harta karun di depannya, tentu saja dia tidak ingin membaginya dengan orang lain. Akan lebih baik jika dia bisa memilikinya sendiri. Yang terpenting adalah, jika orang lain tahu bahwa saya telah mengambil hal-hal baik, saya tidak akan dapat menyimpannya dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Di dunia peri, seperti juga di dunia kultivasi, membunuh orang demi harta karun adalah hal yang sangat lumrah, dan saat itu Anda bahkan mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup Anda. Secara umum, penghalang tingkat tinggi memiliki kemampuan memperbaiki diri. Jika Anda melubanginya dalam waktu singkat dan memasukinya, penghalang tersebut akan otomatis memperbaiki dirinya sendiri dengan segera. Pada saat itu, semua harta karun di kuil Dewa Petir akan menjadi milik Anda. Tentu saja, si kecil menjawab, tapi itu akan lebih merepotkan. Itu akan membutuhkan 3 napas. Jadi begitu, Ye Bufan langsung mengerutkan kening. 3 tarikan napas seharusnya waktu yang cepat, tetapi ada banyak ahli di sekelilingnya. Begitu ada gerakan di pihak saya, kemungkinan besar gerakan itu akan menarik perhatian orang lain sebelum berhasil. Ini jelas bukan ide yang bagus. Bukan saja aku tidak akan bisa masuk, tetapi rahasia si kecil juga akan terbongkar. Jika hal ini sampai ke telinga Raja Abadi, akibatnya akan mengerikan dan tidak akan ada gunanya. Guru, apakah Anda ingin melakukannya sekarang? Si kecil sudah mulai menelan ludahnya, berharap ia bisa segera menelan penghalang ini. Energi sekuat itu pasti akan meningkatkan levelnya begitu ia memakannya. Belum, Ye Bufan menekan dorongan dalam hatinya, menyingkirkan si kecil itu, dan ingin masuk sendiri, tetapi dia juga harus mencari waktu yang tepat, waktu di mana tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Tetapi sekarang orang-orang berkumpul di sini dan memperhatikan penghalang, dan jelas ide-ide mereka tidak realistis. Oke, semua orang berhenti. Tepat ketika kamu Bufan sedang berjuang, sebuah suara bergema di udara dan datang ke telinga semua orang. Orang yang berbicara adalah seorang Xuanxian berambut emas. Semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua menghentikan serangan di tangan mereka dan melihat kembali bersama. Xuanxian berambut emas menginjak kekosongan dan menatap orang-orang di depannya. Semua orang telah melihat bahwa penghalang ini terlalu kuat. Kami tidak akan memiliki hasil dalam menyerang seperti ini, itu hanya buang-buang energi. Jika orang-orang kuat lainnya segera datang, bahkan jika kita menerobos penghalang ini, kita tidak akan bisa mendapatkan salah satunya. Petik 2. Seorang immortal emas berdiri dan berkata, Senior, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa pendapat senior? Kita semua ingin mendengarkan senior kita. Yang lain juga setuju, semua orang memahami hal ini. Apa yang dikatakan Golden Xuanxian memang benar. Saya memiliki teknik serangan bersama di sini. Pada saat itu, semua orang mengumpulkan kekuatan dan serangan mereka sedikit, dan mungkin mereka dapat memecahkan penghalang ini. Setelah Golden Xuanxian mengatakan bahwa, semua orang yang hadir mengangguk, dan kekuatan yang tersebar tidak dapat melakukan apapun pada penghalang ini. Tetapi jika Anda dapat berkonsentrasi, Anda benar-benar dapat berhasil dalam satu pukulan. Tetapi setelah keramaian dan kesibukan singkat, seseorang segera mengajukan pertanyaan, jika kita menerobos penghalang dan memasuki kuil Thunder, bagaimana kita harus mengalokasikan harta di dalamnya? Kalimat ini meminta suara semua abadi dengan budidaya yang lemah, dan mereka mungkin memerlukan upaya bersama mereka saat menyerang.
Tetapi begitu mereka masuk, dengan tingkat budidaya mereka, mereka mungkin bahkan tidak dapat minum sedikit sup. Golden Swansian mengerutkan kening. Tidak perlu membaginya, semua harta di sini adalah milikku.